Oke, baik, materinya sudah nampak ya di dalam kita virtual kita. Kita mulai saja. Di dalam pertemuan ini kita membahas tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu ada 4 materi saya sampaikan yang dasarnya saja, mulai dari definisi pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua materinya itu tugas kepemimpinan. Materi yang ketiga gaya-gaya kepemimpinan. Materi yang keempat tingkatan kepemimpinan. Jadi pada dasarnya di dalam fungsi-fungsi manajemen itu selain planning atau perencanaan, selain juga organizing atau pengorganisasian, selain actuating atau pengarahan, selain daripada controlling atau pengawasan, tentu ada leading di dalam fungsi-fungsi manajemen, yaitu kepemimpinan. Di dalam beberapa buku tentang manajemen, kepemimpinan atau leading ini ada dimasukkan di dalam fungsi-fungsi manajemen. Itulah mereka berfungsi atau berperan sebagai pengarah atau memotivasi sumber daya yang ada di organisasi. Di samping itu juga, kepemimpinan itu juga dia berperan sebagai pengawasan, yaitu controlling. Jadi di organisasi baik yang bergerak di bidang menghasilkan produk atau manufaktur maupun jasa, tentu peran daripada kepemimpinan ini sangat sangat penting. Dialah nanti yang akan mengarahkan. Pemimpin itulah yang akan memotivasi. Pemimpin itu juga yang akan menggerakkan sumber daya yang ada di dalam organisasi guna mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang diharapkan bersama. Gitu ya. Jadi banyak teori-teori tentang kepemimpinan ini yang menyebutkan bahwasannya seseorang itu bisa menjadi pemimpin karena ada faktor memang dia bawaan lahir gitu ya, ada talentanya sejak lahir. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya seseorang itu bisa menjadi pemimpin itu karena belajar dari berbagai literatur, belajar berdasarkan pendidikan dan pelatihan, dan juga dia bisa belajar dari pengalamannya sendiri, gitu ya. Seseorang bisa ditempa berdasarkan pengalamannya, gitu dia. Itulah berdasarkan teori-teori pemimpin atau kepemimpinan yang di dalam berbagai literatur. Di dalam manajemen juga sudah pernah kita bahas bahwasanya tingkatan-tingkatan manajerial dalam satu organisasi itu pada dasarnya ada 3, gitu ya. Tingkatan manajerial itu yang pertama manajemen lini bawah. Manajemen lini bawah ini yang sering disebut sebagai mandor, supervisor, pengawas, dan sebutan nama lainnya yang sejenis. Baru tingkatan yang kedua di dalam suatu manajerial organisasi itu ada manajemen lini menengah. Manajemen lini menengah ini sering disebut dengan manajer di berbagai divisi atau departemen dalam suatu organisasi seperti manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, manajer mutu dan sebagainya. Baru yang terakhir di dalam tingkatan manajerial dalam suatu organisasi itu adalah manajemen lini atas, gitu ya. Itulah yang disebut dengan direktur utama, komisaris, ya, presiden direktur dan sebutan lainnya yang sejenis yang berkaitan dengan manajemen lini atas. Itulah sebagai pengantar dari saya untuk membahas tentang pemimpin dan kepemimpinan. Kita mulai saja dari definisi dulu. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Artinya seorang individu itu menjadi pemimpin, dia mampu mempengaruhi orang lain supaya orang lain mau bertindak, supaya orang lain itu mau melakukan sesuatu atas apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu, kan gitu ya. Selanjutnya pengertian daripada kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu banyak tujuan, banyak sasaran yang diharapkan oleh suatu organisasi supaya mereka mau bekerja secara bersama-sama. Jadi secara sederhananya itu pemimpin itu adalah individu, ya, pemimpin itu adalah individu, sementara kepemimpinan itu merupakan peran dia atau fungsi dia di dalam melakukan sesuatu guna memberdayakan, guna menggerakkan sumber daya yang ada. Itulah pengertian daripada pemimpin dan kepemimpinan. Mungkin dalam buku-buku manajemen, buku-buku kepemimpinan memang banyak yang memberikan definisi tentang pemimpin, banyak yang memberikan definisi tentang kepemimpinan dari berbagai pendapat para ahli. Tetapi secara sederhana saya ambil pengertian yang sederhana seperti ini.
gitu ya. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Inilah pengertian dasarnya. Selanjutnya, untuk dapat dikatakan sebagai pemimpin, ya, maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, memiliki kekuasaan atau power. Adalah kapasitas atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang dan perilakunya untuk melakukan sesuatu. Jadi, seseorang pemimpin, ketika dia menjadi pemimpin, maka secara otomatis dia memiliki kuasa, dia memiliki power, maka dia bisa memerintah, bisa mempengaruhi perilaku orang lain supaya mau melakukan sesuai dengan perintah dia, kan begitu. Yang kedua, memiliki pengikut, adalah orang-orang yang turut mendukung dan bekerja bersama-sama dengan pemimpin. Artinya tidak ada pemimpin yang tidak ada pengikut, tidak ada atasan tanpa ada bawahan, begitu ya. Jadi pemimpin itu dipilih oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan pemimpin itu bisa berdiri, bisa bekerja ketika dia berada di tengah-tengah orang yang ada di sekitar dia untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka harapkan bersama. Yang ketiga, kriteria dari seorang pemimpin itu memiliki kemampuan, adalah potensi sumber daya yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemampuan ini dapat berupa keterampilan teknis dan kecerdasan yang lebih dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, keterampilan teknis ini bisa dilatih ya. Tentu keterampilan teknis ini bisa kita pelajari berdasarkan melalui pendidikan atau pelatihan, melalui pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ketika kita terjun langsung di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi kemampuan ini sangat banyak, ada kemampuan teknis, ada kemampuan administrasi, ada kemampuan manajerial. Kalau keterampilan teknis ini tentu berkaitan dengan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang tertentu untuk menyelesaikan tugas, gitu ya. Secara teknis dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan kemampuan yang dimilikinya itu. Baru kemampuan administrasi yang kedua. Kemampuan administrasi tentu dia berkaitan dengan administrasi yang memang selalu dibarengi ketika kita melakukan aktivitas ya, seperti surat menyurat, ya, disposisi, pimpinan dan sebagainya. Baru kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial inilah yang sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena dengan kemampuan manajerial inilah dia bisa mengelola, memanage sumber daya dan organisasi secara baik, secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan manajerial inilah juga dia bisa memiliki visi untuk menggerakkan, visi untuk membesarkan organisasi yang dipimpinnya. Begitu ya. Kalau kita definisikan visi itu adalah cara pandang untuk mencapai sesuatu yang lebih besar lagi di masa mendatang, begitu. Itulah kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu kemampuan teknis atau keterampilan teknis, kemampuan atau keterampilan administrasi, dan kemampuan atau keterampilan manajerial. Selanjutnya, di dalam materi kita membahas tentang tugas daripada kepemimpinan. Tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok. Jadi, seorang pemimpin itu tentu berada di antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada di dalam suatu organisasi. Maka dia harus menjalankan peran, dia harus menjalankan tugas kepemimpinannya bersama dengan kelompok-kelompok yang ada di sekitar dia. Jadi dimulai dari tugas initiating atau memulai, merupakan upaya agar kelompok mulai kegiatan atau gerakan tertentu. Tentu seperti yang dari definisi tadi, bahwasanya seorang pemimpin itu dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan sesuatu. Jadi dengan tugas yang pertama sebagai initiating atau memulai, maka dia berupaya untuk menggerakkan, berupaya untuk memerintah kelompok-kelompok atau individu-individu untuk mau melakukan sesuatu guna mendukung aktivitas atau operasional sehingga akhirnya akan mencapai tujuan yang diharapkan. Tugas kepemimpinan yang kedua yaitu mengatur atau regulating, merupakan tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok. Jadi supaya setiap individu atau kelompok di dalam suatu organisasi supaya teratur, supaya terarah, supaya sesuai dengan
dengan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam organisasi, maka perlu diatur perilaku-perilaku mereka. Tanpa diatur, ya tentu mereka akan bisa terjadi suka-suka gitu ya, terjadi kesewenangan gitu ya di dalam kelompok itu. Jadi salah satu tugas kepemimpinan itu adalah mengatur regulating untuk mengatur arah dan langkah dari kegiatan kelompok. Apa yang mau dilakukan, untuk apa dilakukan, dan mau kemana diarahkan supaya bisa efektif mencapai tujuan yang mereka harapkan. Tugas kepemimpinan yang ketiga, memberitahu atau informing, merupakan kegiatan memberi informasi, data, fakta, pendapat kepada para anggota dan minta dari mereka informasi, data, fakta, dan pendapat yang diperlukan. Jadi seorang pimpinan itu tentu dia akan memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kehidupan atau aktivitas di dalam organisasi. Informasi juga guna membantu para bawahan supaya lancar, supaya tepat untuk melaksanakan aktivitasnya. Baru pemimpin juga memberikan data yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan. Pendapat tentu gagasan, ide, ya kan, saran yang kira-kira mau disampaikan kepada organisasi maupun kelompok-kelompok supaya mereka bersama-sama mencapai tujuan itu supaya tepat. Selanjutnya, bawahan juga diberikan kesempatan, bawahan atau para anggota juga diberikan kesempatan untuk memberikan informasi. Ada feedback, tadi pemimpin memberikan informasi, bawahan juga memberikan informasi, data, fakta, dan pendapat yang diperlukan. Yang berikutnya, tugas kepemimpinan itu mendukung atau supporting, merupakan usaha untuk menerima gagasan, menerima pendapat, menerima usul dari bawahan, dan menyempurnakannya dengan menambah atau menguranginya untuk digunakan dalam rangka penyelesaian tugas bersama. Jadi, tidak hanya pemimpin aja yang memberikan gagasan, ide, pendapat, tetapi bawahan juga yang seperti saya sebutkan tadi, diberikan kesempatan untuk memberikan gagasan, pendapat, usul. Karena tentu semakin banyak gagasan yang diberikan oleh masing-masing individu dalam suatu organisasi, maka semakin banyak pertimbangan-pertimbangan yang akan disimpulkan sebagai sesuatu yang terbaik bagi organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus mendukung. Pemimpin harus menerima setiap gagasan, setiap pendapat dari para bawahannya. Dan mungkin saja pendapat yang dari bawahan tadi bisa digunakan sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kelima, menilai atau evaluasi. Merupakan tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensinya dan untung ruginya. Tentu tugas kepemimpinan itu sebagai penilai, menilai berbagai kinerja, ya kan, yang telah dicapai oleh para bawahannya, apakah sudah sesuai dengan rencana, apakah pekerja mereka sudah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang berikutnya, tugas kepemimpinan itu menyimpulkan atau summarizing, merupakan kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat, dan usul yang muncul, menyingkat lalu menyimpulkannya sebagai landasan untuk pemikiran lebih lanjut. Ya tentulah ya, setelah tadi kita terima pendapat gagasan dari para bawahan, tentu kita akhirnya keputusan itu kembali kepada pimpinan. Sebelum memutuskan pimpinan, maka mereka akan merumuskan, menyaring dulu, menerima dulu dari para bawahannya atas gagasan-gagasan pendapat yang diberikan bawahan. Selanjutnya materi kita adalah gaya kepemimpinan. Kita artikan dulu, apa sih pengertian dari gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin dalam menggerakkan dan mengarahkan para bawahannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang terarah dalam mendukung pencapaian tujuan. Jadi gaya itu yang timbul dari aktivitas pemimpin di dalam dia menggerakkan, di dalam dia mengarahkan, di dalam dia memerintahkan para anggota-anggotanya supaya
para bawahan tadi bersedia melakukan sesuatu tindakan atas apa yang diperintah, atas apa yang diarahkan oleh pimpinannya, supaya bisa mencapai tujuan-tujuan yang memang mau diharapkan oleh organisasi. Selanjutnya dalam ilmu kepemimpinan yang saat ini banyak berkembang, ada beberapa gaya kepemimpinan yang dikenal secara umum. Yang pertama, kepemimpinan autokratis atau yang disebut dengan diktatorial atau autocratic leadership, yaitu memusatkan kuasa dan pengambilan keputusan bagi dirinya sendiri. Ini banyak terjadi, kepemimpinan autokratis ini atau diktator ini banyak terjadi di organisasi-organisasi militer, ya, organisasi militer. Artinya dengan kepemimpinan autokratis ini semua perintah, semua kewenangan, semua kuasa itu berada di tangan seorang pemimpin. Pemimpin berhak melakukan apa saja atas apa yang diperintahkan kepada bawahannya. Ada kata otoriter, tentu otoriter ini kadang bersifat negatif, ya kan? Segala sesuatu keputusan harus terpusat, harus kembali kepada pimpinannya gitu ya. Dan di dalam kepemimpinan autokratis ini juga dari sisi negatifnya juga bahwasanya para bawahan itu atau para anggota organisasi kurang diberikan kesempatan di dalam memberikan gagasan, di dalam memberikan pendapat. Jadi pada intinya kepemimpinan otoriter ini semua keputusan berada di pemimpin. Dia yang memutuskan, dia yang akan memerintah untuk bawahannya melakukan apa yang diperintah dia. Selanjutnya gaya kepemimpinan kedua yaitu kepemimpinan militeristis. Kepemimpinan ini banyak dijumpai pada organisasi-organisasi militer juga atau organisasi sistem komando. Sifat-sifat yang dimiliki pemimpin militeristis adalah pemberian perintah dalam menggerakkan para bawahannya. Bangga atau bahkan timbul rasa angkuh akan pangkat, jabatan, serta kekuasaan yang dimiliki. Mengkaitkan kekuasaan dalam mengambil tindakan dan menggerakkan bawahannya. Memandang para bawahannya merupakan sesuatu yang paling rendah dan tidak ada apa-apanya, suka kepada formalitas yang berlebihan dan upacara-upacara resmi untuk berbagai kegiatan. Memiliki rasa solidaritas kepada kelompok atau komunitasnya. Nah, inilah yang terjadi kalau di dalam suatu organisasi itu memiliki jiwa kepemimpinan yang militeristis. Semua harus yang teratur, yang formal gitu ya, baru dia ingin dihormati kan gitu ya, segala sesuatunya harus kembali kepada pimpinan gitu. Bawahan harus patuh terhadap perintah atasannya. Itulah kepemimpinan militeristis. Jadi bawahan harus siap melakukan sesuatu apa yang dilakukan oleh pimpinannya. Selanjutnya yang ketiga gaya kepemimpinannya adalah gaya kepemimpinan yang paternalistik atau paternalistic leadership. Pemimpin ini menganggap bahwa melalui peran kepemimpinannya akan memberikan harapan kepada para pengikutnya, di mana pemimpin tersebut diharapkan menjadi bapak bagi para pengikutnya, sehingga pemimpin tersebut menjadi tempat untuk bersandar. Pemimpin itu dijadikan tempat untuk berlindung, bertanya, serta untuk memperoleh nasihat atau petunjuk dan memberikan kepedulian terhadap kebutuhan para pengikutnya. Nah, ini agak positif gaya kepemimpinan paternalistik ini. Jadi intinya pemimpin itu sebagai panutan, ya, panutan sebagai bapak. Jadi bawahan itu selalu bertanya, selalu berlindung, selalu melakukan sesuatu berdasarkan pendapat dari atasannya. Jadi pemimpin di sini bersifat mengayomi, ya, melindungi, menyayangi para bawahannya. Jadi banyak orang yang suka terhadap pemimpin ini bila memiliki gaya kepemimpinan yang paternalistik. Pada umumnya kepemimpinan paternalistik ini banyak yang terjadi di suku-suku ya, suku-suku yang pada dulu bersifat primitif, sehingga kepala sukunya atau pemimpinnya ya banyak yang dianggap bawahannya sebagai bapak, sebagai pengayom, sebagai pelindung di dalam kelompok sukunya tersebut. Yang keempat, gaya kepemimpinan yang partisipatif atau participative leadership, yaitu pemimpin yang mendesentralisasi wewenang.
Pemimpin dan kelompok bertindak sebagai suatu unit sosial. Jadi kepemimpinan partisipatif ini pemimpin yang memberikan kesempatan bagi bawahannya untuk melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh pemimpinnya. Dan itu juga pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk memberikan pendapat, memberikan gagasan bagi kemajuan organisasinya. Begitu dia. Jadi pemimpin di sini memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh manajer. Jadi sebagai contoh, tentu pemimpin itu kan memiliki keterbatasan. Pemimpin memiliki keterbatasan dari sisi waktu, memiliki keterbatasan dari sisi kemampuan. Tentu ketika dia tidak mampu, maka dia akan memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu menggantikan apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Sebagai contoh, ketika atasan kita atau manajer kita sedang keluar negeri gitu ya, luar negeri, tentu dia harus mendesentralisasi, harus membagi kewenangannya, harus memerintah bawahannya untuk menggantikan posisi sementara ketika dia sedang di luar negeri. Jadi bawahannya akan melakukan semua tugas, peran, dan fungsi pimpinannya selama pimpinannya itu tadi berada di luar negeri. Dan pemimpin juga memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu yang tentunya bermanfaat, yang positif terhadap kemajuan organisasi. Yang kelima, kepemimpinan laissez-faire, di mana gaya kepemimpinan ini umumnya memberikan kebebasan penuh untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara apa saja yang dianggap sesuai. Jadi, pemimpin itu tetap kembali memberikan kesempatan kepada bawahannya melakukan keputusan-keputusan yang tepat, sehingga mendukung berbagai pencapaian tujuan-tujuan yang diharapkan bersama. Di dalam kepemimpinan laissez-faire ini, pemimpin juga tidak harus memaksa bawahannya menunggu perintah, menunggu pimpinannya memutuskan. Jadi bisa saja bawahannya diberikan kewenangan penuh untuk memutuskan apa yang kira-kira harus diselesaikannya, kira-kira apa yang harus dibuat solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dijumpai oleh para bawahannya. Yang keenam, gaya kepemimpinan itu kepemimpinan bebas kendali atau free rein leadership, yaitu pemimpin yang menghindari kuasa dan tanggung jawab. Ini sangat negatif ya. Sudah diangkat, sudah dipilih, sudah diamanatkan kepada dia sebagai pemimpin, tetapi pemimpin tersebut menghindari tanggung jawab, menghindari kuasa. Ya, ini sangat negatif begitu ya. Yang tidak baik, yang tidak perlu dicontoh. Mudah-mudahan di dalam organisasi tidak dijumpai lagi lah kepemimpinan yang bebas kendali ya, kepemimpinan yang tidak mau bertanggung jawab, kepemimpinan yang menghindari kuasa dan sebagainya. Yang terakhir, kepemimpinan charismatic leadership. Artinya pemimpin yang berkarisma, memiliki daya tarik yang tinggi, sehingga pemimpin tersebut memperoleh pengikut yang jumlahnya cukup banyak. Daya tarik tersebut tidak bisa diukur dari sudut apapun, baik itu dari segi kemapanan, dari segi fisik tubuh, dari segi usia matang, dari segi pengetahuan atau apapun yang bisa dinilai dari pemimpin. Ada kata karismatis, kan gitu ya, berkarisma. Terkadang kita melihat seseorang itu memiliki karisma tertentu, sehingga kita simpatik, kita suka dengan seseorang. Tentu ada daya tarik yang dimiliki seseorang sehingga kita bisa tertarik, bisa suka dengan seseorang. Tentu bukan berarti dia harus memiliki fisik tubuh yang baik ya. Belum tentu dia harus kita lihat dari segi usia, tetapi ada sesuatu yang dipancarkan dari dirinya sehingga dia kelihatan berkarisma, apalagi seorang pemimpin. Sehingga seseorang ketika berjumpa dengan pemimpin yang berkarisma, orang merasa segan, orang merasa sopan kepada pemimpin itu. Itulah gaya-gaya kepemimpinan yang ada di dalam berbagai literatur secara teoritis. Yang berkembang saat ini juga banyak gaya-gaya kepemimpinan, seperti gaya-gaya kepemimpinan yang transformasional, begitu ya. Ada juga gaya-gaya kepemimpinan yang milenial, ya tergantung kepada bagaimana penyesuaian situasi yang ada terjadi di lingkungan sekitar kita. Mahasiswa juga bisa mengembangkan
mencari berbagai literatur yang ada untuk menambahkan teori daripada gaya-gaya kepemimpinan ini. Selanjutnya tingkatan kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dibagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang dipikulnya oleh pemimpin itu sendiri. Yang pertama, kepemimpinan tim. Pemimpin tim beranggota berkisar 10-20 orang dengan tugas spesifik yang harus dicapai. Jenis kepemimpinan ini lebih mengarahkan kepada pekerjaan yang bersifat teknis kepada seseorang, tim, atau kelompok kerja. Ya tentulah ya, kalau kepemimpinan tim itu tentu dia bekerja di dalam satu tim, satu kelompok kerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada saat tertentu. Yang kedua, kepemimpinan operasional. Merupakan pemimpin salah satu dari bagian utama organisasi dan mengendalikan lebih dari satu pemimpin tim. Menjadi pemimpin dari pemimpin. Yang ketiga, kepemimpinan strategis. Merupakan pemimpin seluruh organisasi dan secara pribadi mengarahkan sejumlah pemimpin operasional. Fungsi seorang pemimpin strategis yaitu memberikan arahan kepada organisasi secara keseluruhan, memastikan benarnya strategi dan kebijakan membuat sesuatu terjadi atau tanggung jawab eksekutif secara keseluruhan. Mengorganisasi atau merorganisasi atau keseimbangan keseluruhan dan bagian-bagiannya, memberi semangat korporasi, menghubungkan organisasi dengan organisasi-organisasi lainnya, dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Memilih pemimpin hari ini dan mengembangkan pemimpin masa depan. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tingkatan manajerial di dalam suatu organisasi tadi kan ada 3. Manajemen lini bawah, manajemen lini menengah, manajemen lini atas. Jadi kalau kepemimpinan tim ini, yang pertama ini merupakan manajemen lini bawah. Lini bawah, tentu dia bersentuhan langsung, berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di bawahnya, seperti para pekerja, karyawan, staf, dan sebagainya. Tentu dia akan bekerja secara teknis, mengatasi berbagai permasalahan, melakukan sesuatu yang sesuai dengan peran dan fungsi mereka. Yang kedua ini kepemimpinan operasional. Ini tentu dia seperti yang kita sebutkan tadi, tingkatan manajerial yaitu level manajemen lini menengah. Itu seperti manajer di berbagai divisi. Ya, dia tentu akan manajer-manajer ini akan bekerja dengan para bawahannya lagi untuk menyelesaikan berbagai tugas-tugas, memimpin, mengendalikan berbagai pekerjaan, mengendalikan berbagai orang-orang yang ada di bawahnya. Kepemimpinan strategis yang ketiga ini merupakan tingkatan manajemen lini atas. Itulah direktur utama, komisaris utama, presiden direktur. Ya tentu dia akan berpikir secara strategis. Kepemimpinan strategis ini tentu tidak bekerja secara teknis lagi, tetapi dia berpikir secara luas, menyeluruh, untuk memikirkan kemajuan organisasi, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya, gitu dia ya. Seperti itu saja yang bisa disampaikan. Lebih lanjut nanti silakan dibaca dalam materi, dan mahasiswa bisa mengembangkan materi kita ini dengan membaca berbagai teori-teori yang tersedia di dalam buku dan berbagai literatur lainnya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin kita ada diskusi, kita berikan waktu kepada mahasiswa untuk berdiskusi, tanya jawab. Saya berikan kesempatan. Silakan.